mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri juga mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Sementara itu pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pada pukul 11.20 pada Jumat malam. Febri tanpa rompi dan borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Ya pemirsa, perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lain yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Meski sebagian warga mengapresiasi langkah penegakan hukum, banyak pula yang mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Harusnya sih rata semua sih ya, harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya, menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai saya orang yang awam gitu ya. Gitu. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja.
Nah, kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Ya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara. Tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya. Dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin. Meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang... Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik di TV Detsus Bareskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambasador sejak tahun 2022 sampai 2025. Dengan sesuai aturan hukum, alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan mengumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan agar jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk intensif melakukan penghematan anggaran, di mana Presiden mengklaim kebocoran ekonomi selalu
ataupun telah mencapai 1.000 triliun rupiah. Dalam pidatonya di acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dijalankan hanya merupakan implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin memastikan kekayaan Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Selain itu, Presiden juga mengklaim telah berhasil menghemat anggaran ratusan triliun rupiah. Kepala negara mengklaim telah menghemat lebih 300 triliun rupiah melalui penghentian praktik markup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai program makan bergizi gratis, pembangunan 5.000 jembatan hingga akhir 2026, serta rehabilitasi lebih dari 67.000 sekolah. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi. Presiden Prabowo menambahkan, klaim kebocoran ekonomi yang mencapai 1.000 triliun rupiah tersebut melalui indikator incremental capital output ratio sebesar 6,5 menunjukkan adanya kebocoran sekitar 30%. Oleh sebab itu, efisiensi ekonomi akan terus dilakukan pemerintah.